Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay selain channel Lisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah-berkah untuk kita semua ya. Gimana kabar kalian sehat? Waras guys, Masya Allah Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun, buat teman-teman Kaisam yang masih di rumah sakit diminum obatnya. Yang lagi sakit juga jangan lupa periksa ya, mumpung di sini. Tunjukin aja ID-nya. Berobat di rumah sakit itu $180 udah dapat obat ya cuy ya. Jadi kalau sakit jangan diem-diem baik, oke? Yang mencret-mencret itu, yang gatel-gatel ya kan, ganti musim ini pada gatel-gatel. Oke, hari ini kita menghibur teman kita yang lagi galau yuk. Galau kenapa? Kayak sama mama tua kaplak kerja di Hongkong galau aja. Kalau nggak mikirin utang, mikirin apa? Mikirin tsunami. Tsunami mah jangan dipikirin, ya kan? Jadi ceritanya si pekerja migran ini mendapatkan body shaming ya cuy dari suaminya. Katanya Kaisam saya dibilang gendut. Kaisam penasaran model suamimu kayak gimana, kayak Lee Min Ho apa? Jadi ceritanya cuy, suaminya ini kerja di Malaysia. Di Malaysia dia punya teman. Dia ini kan pelaut ya di Malaysia. Nah, si temennya ini punya pacar, pekerja migran juga di Hong Kong cuy. Cantik katanya cuy, putih katanya cuy, terus rambutnya panjang. Jadi si temennya ini suka ngecengin, istri kamu mah kayak karung beras. Coba kamu tuh diurus istrinya, masa di Hong Kong aja kalah sama pacar saya katanya. Suaminya ini dibully setiap hari sama teman-temannya yang punya pacar di Hong Kong. Padahal kayak Sam, saya tahu ceweknya itu doyan duitnya aja kayak Sam. Dia tuh di sini tuh kerja itu esek-esek kayak Sam. Saya sakit hati tiba-tiba suami saya ini kok nggak telepon-telepon. Jadi takut suami saya ini ke bawah sama air laut kayak Sam. Jadi saya telepon. Mas, kenapa nggak telepon-telepon? Bu, katanya kamu tuh dandan coba. Masa di situ kamu itu makin gendut. Ngomong-ngomong gendut, ini suaminya ini body shaming kayak Tisam juga. Dulu kayak Tisam di Hong Kong pakai baju ukuran M cuy, sekarang udah XL. Kalian udah pakai baju apa semenjak jadi pekerja migran? Saking apanya Kak Sam? Katanya makan di Hong Kong itu tulang belulang terus. Tergantung ya cuy ya, tergantung. Kalau kayak Tisam tuh beli sendiri, jadinya makanya ngebengkak. Ya mikir apa lagi sih cuy? Masa kita kerja terus ya, kita juga perlu ya membahagiakan diri sendiri, makan bakso atau apa. Ya boleh duit-duit gajinya kita ya nggak, jangan kikir sama diri sendiri. Ya bener tuh kata Allah tuh, kalau misalkan kamu bersyukur atas nikmatku, maka saya akan memberikan lebih banyak lagi nikmat. Tuh jadinya gendut. Ini kelebihan nikmat ini Masya Allah. Kayak saya tuh benci sama suami saya, kok suami saya tuh tega-teganya ngomong kayak gitu sama saya kena mental. Kayak udah di sini saya capek kerja, ya kan, bantu cari nafkah, terus di body shaming katanya gendut, item. Aduh, menurut kalian kalau misalnya suami kalian ngomong kayak gini, gimana nih respon kalian? Kalau kayak Tisam sih bodo amat ya. Mulai detik ini, tsunami, semenjak kamu body shaming saya juga udah stop kirim uang. Ya ibaratnya kan kayak gitu ya. Putuskan tuh gaji kamu, nggak usah kirim lagi untuk membantu nafkahin suami. Itu menjadikan pembelajaran untuk suami kita untuk mensyukuri keadaan istri kita sendiri. Lo bayangin cuy, suami lo dibantu kita cari nafkah di sini ya. Kok tega-teganya membandingkan kita dengan perempuan lain? Ini kan patut mencurigai. Jangan sampai nih duit kita bantuin suami, malah suaminya cari yang bening-bening kayak gitu. Jadi daripada sebelum duit kita habis, ya udah, semenjak di body shaming, stop aja keuangan ya. Jangan bantu model-model suami kayak gini tidak bersyukur. Suaminya kayak gimana sih bentuk mukanya? Kok kayak Tisam yang nggak terima ini teman kita dibilangnya karung beras sama suaminya. Terus ada lagi tuh mama tua kaplak. Untung kayak Sam saya nggak punya suami. Kenapa? Ya nggak apa-apa jadi gendut juga. Aduh, ini berarti suaminya udah melenceng ini ya. Nah hati-hati tuh kalau kayak gitu ya. Pengaruh teman-temannya ini menjadikan dia cari cam-caman di Hong Kong. Kayak apa yang harus saya lakukan? Saya tuh tipikal orang pemikir kayak Sam. Suami saya ngomong kayak gitu tuh, pos kayak hati saya itu dilibas truk. Lebay. Udah jangan didengerin ya. Intinya gini, kita kerja di sini untuk apa? Untuk fashion, untuk beli, atau untuk gaya-gayaan, apa untuk cari uang. Kalau cari uang wis bodo amat. Tinggal ngomong aja suami, suami, kalau misalkan saya dandan kelar hidupmu. Ada lagi,
Suruh mbaknya Kaisam skip aja itu suami kayak gitu, cari lagi gitu. Kurang ajar sekali. Nah, para laki-laki di luar sana, saat kamu menyakiti pekerja migran, marah semua ini mama pasukan mama tua kaplak ini. Ada nggak sih suami yang sering bully kayak gini? Nggak sadar diri banget, udah dibantu cari nafkah ya malah dibully ini istrinya. Tenang aja mbak, nggak usah pusing-pusing, nggak usah diet-dietan, makan aja yang kenyang ya. Karena apa? Kesehatan itu lebih penting daripada kecantikan. Bener nggak sih? Ya enggak Kaisam, kalau saya pemain trade jadi harus cantik. Sehat nomor sekian, kena HIV, iya ya. Aduh, gimana nih fenomena dibully-bully sama orang ya, kita kerja di Hong Kong tuh harusnya lebih bagus, lebih rapi, lebih cantik katanya, malah di sini kayak karung beras. Menurut kalian emak-emak yang di luar sana, tolong semangatin mbaknya ini yang lagi ngedrop ya. Menurut kalian penampilan itu yang keberapa sih? Yang penting sehat ya cuy ya, tapi ya jangan gendut-gendut amat ya, soalnya jantung ya kan untuk kesehatan. Jadi menurut kayak Tisam sih mbaknya, justru Mbak itu adalah wanita tercantik, ya kan? Karena apa? Karena lebih mengedepankan keluarga ya cuy ya. Biasa Mbak, laki-laki mah apa namanya, rumput tetangga tuh lebih hijau ya. Jadi biarin aja, udah Mbak, jangan dikejar laki-laki seperti itu. Biarin aja, nanti juga dia butuh duit untuk bantu listrik juga, nanti dia mak-mean aja. Mak, udah gajian belum? Mak, iya nggak sih? Iya, tapi dari sini kita harus belajar nih. Oh, suami saya udah begitu tuh sama saya. Jadi saya harus antisipasi sendiri ya. Wanita independen, wanita yang kaya kaya ya. Kalau punya uang sendiri, kelar laki-laki, serius. Jangan main-main sama pekerja migran Hong Kong ini. Banyak duit kita, walaupun kita tampilan mama, wis pulang kita beli Pajero. Amin ya. Rumah kita bagus. Nah, itu tujuan kita ke luar negeri. Ya, bukan untuk cantik. Dia sih wajar aja dibilang cantik. Orang sengaja dia morotin duitnya, bener nggak? Terus tinggal ngomong aja sama suami, kamu mau nggak diporotin duitnya sama saya? Nanti saya cantik deh untuk kamu. Tantangin aja laki-laki kayak gitu, ya nggak? Kalau nggak, persilakan saja untuk cari yang bening gitu, oke? Iya, yang penting apa? Duitnya ngalir ke kita. Sebagai istri tuh yang pinter ya cuy. Wanita zaman sekarang tuh kalau nggak matre tuh nggak bagus gitu cuy. Jadi udah matre aja kalian tuh sebagai wanita ya. Jadi jangan mau kita ngasih duit, tetap kita diejek-ejek, gendat-gendut, gendat-gendut. Huh, kira-kira kayak suami kalian bukan sih kayak gini? Ya, sembarangan sekali, body shaming. Wah, ini ciri-ciri suaminya udah mau melangkah selingkuh-selingkuh ini. Udah Mbak, simpen duit sendiri, ya lebih pintar, lebih mandiri lagi. Gak usah mikirin omongan suami kayak gitu, tetap semangat. Oke? Laki-laki kayak gitu boleh di ini. Kalau misalkan pemikirannya udah kayak setan kayak gitu, kita setanin lagi aja suami kayak gitu ya. Oke, mungkin itu sharing guys sama hari ini ya. Aduh, cerita gibahnya lucu aja ya, cerita pekerja migran tuh ada-ada baik ya cuy ya. Tapi nggak apa-apa. Kita saling menyemangati, kita saling mengambil apa positifnya, semangat ya cuy ya. Jadi sarannya buat mbaknya apa nih? Mbaknya tuh apa namanya, sedih katanya cuy. Kalau suaminya ngomong kayak gitu tuh tiba-tiba air matanya tuh menetes. Kok selemah itu sih mbak? Kita tuh kerja di Hong Kong tuh tahan banting. Mungkin sih pengaruh capek ya cuy ya, capek kerja gitu. Udah dapet tekanan dari gitu kan, harusnya disemangatin sama suami gitu, malah dibikin drop. Kasihan cuy, masa dibilangnya karung beras. Ih, bangor itu suaminya tuh ya. Aduh, wis mbak, semangat. Ya, udah jangan dicari suami kayak gitu. Biar dia yang mencari kita. Nah, mungkin itu sharing sama hari ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.